Shalom, selamat berjumpa kembali dengan saya Pastor Agus Vianus. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Berkemenangan di Masa Sukar. Mari kita membaca ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 56 ayat 1, kemudian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang-orang memerangi dan mengimpit aku. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa Mazmur ini ditulis pada saat Daud berada di Gad. Gad itu adalah salah satu kota besar yang ada di wilayah bangsa Filistin. Dan kalau saudara memperhatikan bagaimana Daud mulai muncul di permukaan di dalam Alkitab adalah ketika ia berhadapan dengan Goliat. Pada waktu itu, bangsa Filistin hendak menyerang bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul, dan kemudian dari antara bangsa Filistin itu muncul seorang raksasa, seorang pahlawan, ya, seorang hero dari bangsa Filistin yang menghujat, mencaci maki Israel. Dan pada waktu itu ketika Daud sedang mengantar makanan bagi abang-abangnya, ia mendengar cacian itu. Ia mendengar bagaimana Goliat menghujat nama Allah. Itu membuat gejolak besar di dalam jiwa Daud karena ia tidak rela bangsa Filistin menghujat nama Allah yang ia sangat kasihi. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara tahu akhir dari kisah antara Daud melawan Goliat, bagaimana Daud dengan satu kali lemparan dengan pengumban batunya, maka Goliat pun tewas. Ia memenggal kepala Goliat. Ya. Dan dari situlah Daud semakin naik, semakin populer. Dan kemudian Daud merintis karir di militernya dengan begitu sukses. Dan saat itu Daud lebih populer, lebih disukai, lebih dicintai karena kepahlawanan Daud dibandingkan rajanya sendiri. Itulah yang membuat
kecemburuan Raja Saul terhadap Daud, sehingga ia merencanakan untuk membunuh Daud. Dan bukan hanya itu, bukan hanya sampai pada rencana, tapi Saul sudah melakukan beberapa kali usaha untuk membunuh Daud, dan akhirnya Daud pun lari sampai ke Gad. Dan yang saudara perlu tahu, ada fakta menarik di sini adalah bahwa Goliat itu adalah orang Gad. Gad itu salah satu dari 5 kota besar yang ada di wilayah Filistin. Dan Gad itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Akis. Dan pada saat Daud melarikan diri ke Gad, tentu saja orang Filistin mengenali dia dan menangkapnya. Saudara bisa bayangkan bagaimana marahnya, bencinya, dendamnya bangsa Filistin terhadap Daud. Dan ingat pada waktu itu Daud umurnya itu sekitar 30-an, 32 atau 33. Dan ketika Daud ditangkap dan hendak dibawa ke dalam kehadapan Raja Akis, disitulah pergumulan yang paling besar antara bisa tetap melanjutkan hidup atau mati di tangan Raja Akis. Dan pada saat itulah Mazmur pasal 56 ini dituliskan. Saudara, ketika Daud dibawa masuk ke istana untuk berjumpa dengan Raja Akis, di situ tiba-tiba dia mendapatkan hikmat, inspirasi yang saya percaya itu dari Tuhan. Dia berpura-pura menjadi orang gila. Dia membiarkan air liurnya meleleh sampai ke janggutnya. Dan ketika Akis melihat hal itu, Akis menjadi marah. Bukan kepada Daud, tapi marah kepada tentaranya. Dengan berkata kurang lebih seperti ini, apakah aku kekurangan orang gila? Sampai engkau membawa orang gila yang baru ke hadapanku. Dan puji Tuhan, karena hal yang kelihatan sederhana tersebut, Daud selamat. Hikmat dari Allah itu seringkali kelihatannya kecil, sederhana. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan, di sana ada pertolongan yang besar, di sana ada berkat yang besar, di sana ada rencana Allah yang besar. Dan kemudian, saudara, Daud melarikan diri dari Gad. Dan Alkitab berkata, Daud masuk ke Gua Adulam, di mana dia berjumpa dengan para pelarian, dan di sanalah Daud membentuk pasukan pertamanya. Dan kisah selanjutnya tentu saja Alkitab menceritakan bagaimana Daud akhirnya dengan perjuangan, dengan usaha yang tidak mudah, Daud bisa duduk di tahta raja, yaitu sebagai Raja Israel. Pada kesempatan kali ini saya hendak menyoroti kondisi Daud pada saat ia mengalami krisis yang ditulis di dalam Mazmur 56 yang tadi kita baca. Di tengah kesesakan, Daud tidak menggantungkan harpanya dan berhenti memuji Tuhan. Di tengah kesesakan, di tengah krisis, kalau kita hari-hari ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, mungkin kita masih bisa mengurung diri di dalam rumah. Tapi pada waktu itu Daud tidak.
tangan musuhnya sudah mencengkeramnya. Kehidupannya sudah siap untuk ditentukan. Apakah dia akan dibunuh mati oleh tangan musuhnya atau ia bisa lolos. Tapi dari situ kita belajar bahwa di tengah ancaman besar yang mengancam nyawanya, Daud tidak berhenti memuji Tuhan. Dia bersenandung memuliakan Allah, saudara. Itulah sebabnya Daud sampai hari ini dikenal sebagai orang yang senang memuji Tuhan. Bahkan di Yerusalem saja ada patung Daud yang sedang memegang harpanya. Nah, saudara, pelajaran apakah yang kita dapatkan ketika Daud dalam masa sukar dan kemudian dia bisa meraih kemenangan? Dia bisa berkemenangan di tengah-tengah masa krisisnya. Hal yang pertama, tidak membiarkan kesulitan merasuk dan menghancurkan hati dan kepercayaannya. Saudara, banyak sekali orang ketika menghadapi kesukaran, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi krisis, ya, mungkin dia diputus pacarnya, mungkin pernikahannya tidak jadi, pertunangannya dibatalkan, usahanya bangkrut, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Manusia ini begitu banyak masalah kalau diperinci satu persatu, saudara. Nah, ciri orang yang mengalami bahwa hatinya itu sudah mulai dirambati atau dirasuki oleh kesukaran, oleh krisis yang sedang ia alami, berdampak sampai kepada jiwanya, berdampak sampai kepada imannya, berdampak sampai kepada pola pikirnya. Pertama yaitu gejala awalnya biasanya orang itu sering termenung, memikirkan masalah, sering bengong memikirkan masalah. Jadi kalau ada orang, biasanya dia jarang sekali bengong, jarang sekali termenung, tiba-tiba dia mulai sering termenung, itu tanda bahwa jiwanya mulai dirasuki, ya, mulai dihantam oleh permasalahan, oleh pergumulan yang sedang ia alami. Tidak berhenti sampai di sana. Orang itu kalau semakin parah, hatinya semakin dihancurkan oleh permasalahannya, oleh krisisnya, oleh masa-masa sulit yang sedang dihadapinya, orang ini bisa menjadi sedih yang berkepanjangan, menyesali kenapa terjadi, menyesali kesalahan, menyesali keputusan-keputusan di masa lalu, menyesali keputusan-keputusan yang dia tidak ambil dan sebagainya. Terlalu banyak hal yang bisa dibuat menjadi alasan untuk membuatnya sedih berkepanjangan. Bukan hanya itu, saudara. Ya, lebih parah lagi, masuk kepada tingkat yang lebih kronis lagi, bahwa kesedihan itu, masalah itu, keadaan yang sedang dialami oleh orang itu bisa mengubah karakter seseorang. Kalau dulunya dia orang yang senang berteman, senang bergaul, senang sekali ngobrol, senang sekali bercengkrama, bercanda, ya, dan ketika masalah itu muncul dan masalah itu mulai berdampak negatif kepada karakternya, ia bisa jadi 180 derajat orang yang berbeda. Dia bisa jadi orang yang menyendiri, orang yang menjauh dari kerumunan, orang yang menjauh dari pergaulan.
Kemudian dia juga mungkin bisa mudah menyerah. Sebentar-sebentar give up. Sebentar-sebentar berkata terserah deh. Sebentar-sebentar kayaknya nggak bisa. Sebentar-sebentar menjadi masa bodoh. Padahal mungkin dahulunya dia seorang pejuang. Dia seorang yang punya mental kuat. Dia seorang yang punya ambisi yang besar. Namun masalah bisa saja menghantam jiwanya dan mengubah karakternya. Demikian juga dengan kata-kata yang diproduksinya. Ya, orang yang jiwanya hancur, maka pasti kata-katanya pun yang dihasilkan adalah sesuai dengan apa yang dialami di dalam dirinya. Tentu kata-kata yang sifatnya negatif, ya, kata-kata yang sifatnya menyerah, kata-kata yang sifatnya pesimis, dan sebagainya. Dan perubahan ini bisa dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Tapi ingat, bahwa ini belum berhenti, ini belum selesai. Di ujungnya, ketika orang mengizinkan atau permasalahan itu menghantam jiwa seseorang sampai ke dalam yang paling fundamental dari diri seseorang, tentu saja itu bisa menghancurkan kehidupannya. Itu bisa menghancurkan kehidupannya. Putus harapan, tidak ada lagi gairah, tidak ada lagi rencana-rencana masa depan, pasrah saja seperti ikan mati yang mengikuti arus sungai. Broken life, hidupnya hancur. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak mengizinkan kesulitan merasuk ke dalam hatinya. Sehingga semuanya itu yang tadi saya sampaikan tidak terjadi pada diri Daud. Karena dia membatasi masalah itu tidak sampai merusak hatinya. Tidak sampai merusak imannya kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua dari Daud untuk berkemenangan di masa sukar adalah melawan kesulitan dengan percaya pada janji Tuhan dan memuji Tuhan. Lawan kesulitan dengan percaya pada janji Tuhan dan memuji Tuhan. Daud tetap menggantungkan hidupnya pada janji Tuhan. Saudara lihat di ayat yang tadi. Pada ayat yang ke-10 atau ayat yang ke-11 di Alkitab buku, ayat yang ke-10 di Alkitab digital, dan ayat yang ke-11 berkata, kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia kepadaku. Wow, di tengah cengkeraman musuh ini sudah dicengkram nih saudara. Ya. Pedang itu mungkin sudah ada di lehernya. Tapi di dalam hatinya dia terus menggantungkan hidup kepada Allah. Ada waktunya kita memuji Tuhan dengan suara, saudara. Dengan iringan musik. Dengan bergembira, menari-nari, mengangkat tangan kita memuji Tuhan. Tapi kalau tangan kita terlantai, tidak ada musik, tidak ada lampu-lampu sorot yang megah itu, saudara. Kita tetap bisa memuji Tuhan. Tuhan mendengar senandung hati. Tuhan bukan hanya mendengar suara musik yang audible, tapi Tuhan juga hadir ketika kita menyembah Tuhan di dalam hati. Itu yang dilakukan Daud. Ya, itu yang dilakukan Daud. Saudara, saya mau menggambarkan, mengilustrasikan apa itu arti menggantungkan. Ini adalah gambar gantungan baju sehari-hari kita lihat. Dan ini juga adalah gambar gantungan baju model yang
lain. Bagaimana cara kerja gantungan baju? Cara kerja gantungan baju adalah ketika kita pulang dari luar, kemudian kita memakai jaket, ya saudara, kita lepaskan jaket kita dan kita gantungkan jaket kita. Dan setelah kita gantungkan jaket kita, apakah kita terus memegang jaket kita itu? Tentu tidak. Kita biarkan saja, karena kita percaya bahwa gantungan itu akan sanggup untuk menahan beban dari jaket tersebut. Apakah kita memikirkan, oh nanti jaket saya jatuh, oh nanti gantungannya bisa patah? Tidak. Karena kita tahu kekuatan dari gantungan baju itu. Kita tahu seberapa berat jaket itu. Dan kita tahu bahwa kekuatan dari gantungan baju itu mampu untuk menerima berat dari berat jaket tersebut. Demikian juga menggantungkan diri kepada Tuhan. Menggantungkan hidup pada janji Tuhan. Ketika kita menggantungkan hidup kita, permasalahan kita, menyerahkan pergumulan kita kepada Allah, kita tahu bahwa gantungan kita, yaitu Allah itu sendiri, jauh lebih perkasa dari segala beban-beban yang kita miliki. Oleh sebab itu, ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Allah, ketika kita menggantungkan pergumulan kita kepada Allah, tantangan yang kita hadapi, keperluan yang kita hadapi, percaya saudara, bahwa Allah jauh lebih besar dari segala pergumulan kita. Dia Allah yang selalu sanggup. Dia Allah yang baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil. Nah, itulah salah satu ilustrasi dari cara kerja gantungan baju, sehingga membuat kita jadi mengerti apa arti kata menggantungkan hidup pada janji Tuhan. Daud melawan keadaan sulitnya bukan dengan tindakan bodoh. Daud melawan keadaan sulitnya dengan iman dan puji-pujian. Dengan iman dan puji-pujian. Saudara, kalau pemerintah melarang kita untuk keluar, berkerumun, bertemu, itu karena demi keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Jangan kita lawan virus corona ini dengan tindakan-tindakan yang bodoh. Ikuti apa yang diatur oleh pemerintah. Namun bukan berarti kita pasrah menyerah. Kita masih punya iman. Kita masih punya mulut buat memuji Tuhan. Kita masih punya iman yang bisa terus percaya kepada janji Tuhan. Sehingga di tengah masa sukar ini, Tuhan tetap mampu memelihara hidup kita. Tetap sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Allah. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, pada masa ketika Daud ditangkap, itu masa yang keras sekali. Bebannya besar sekali, saudara. Sehingga pada saat itu dia juga mengakui bahwa dia meneteskan air mata. Namun Daud percaya, sekalipun ia menangis, air matanya ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Sekalipun dia sakit secara jasmani, sekalipun dia dilukai, dia diancam, dia tahu segala deritanya dicatat Allah di bukunya Allah. Itu yang dikatakannya di ayatnya yang ke-8 dari Alkitab Digital. Sangsaraku engkaulah yang menghitung-hitung
Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Saudaraku, mungkin saudara bertanya, apa itu yang dimaksud oleh Daud bahwa air matanya ditampung di dalam kirbatnya Tuhan? Saya mau tunjukkan satu foto yang menarik bagi saudara. Ini adalah kirbat air mata. Jadi memang ada tempat untuk menampung air mata. Ketika orang itu menangis, maka dia bisa menaruh mulut dari botol kirbat ini di ujung dari matanya sehingga air matanya bisa masuk. Nah, inilah kirbat air mata. Artinya Daud percaya air matanya ditampung oleh Tuhan. Air matanya berharga bagi Tuhan. Air matanya diperhatikan oleh Allah. Nah, oleh sebab itu saudara, Daud percaya pada pembelaan Allah. Kalau kita sedang menghadapi tantangan, pergumulan, entah itu masalah keluarga, sakit penyakit, masalah usaha, masalah anak, masalah yang lain, saudara. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu, kalau dibikin listnya, itu mungkin terlalu banyak, saudara. Tidak ada jaminan bahwa satu orang dapat satu masalah, kan? Kadang-kadang masalah itu datang seperti rombongan. Dan dia tidak mengetuk pintu dahulu. Walaupun begitu, ketika saudara berseru kepada Tuhan, air matamu mengalir ketika engkau berseru kepada Tuhan. Bukan karena air matamu mengalir karena mengasihani dirimu sendiri, tapi air matamu mengalir karena hanya Tuhan saja harapan, hanya Tuhan saja pertolongan. Dengan itu sebenarnya kita percaya kepada pembelaan Allah. Apa yang saudara lakukan sungguh sudah benar. Berseru, barang siapa yang berseru kepada nama Allah, kepada nama Tuhan, maka ia akan diselamatkan. Ia akan diselamatkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dan terbukti bahwa Daud menang atas setiap permasalahannya. Dia menang atas krisis yang dia hadapi di Gad. Dia menang atas setiap pergumulan, pertempuran, sampai akhirnya sejarah menyatakan keberhasilan Daud sebagai raja yang membawa Israel pada kejayaan. Ini adalah patung Raja Daud di Italia. Dan saudara perhatikan, di kaki Daud itu ada kepala dari Goliat yang menandakan bahwa pergumulan besar, raksasa-raksasa pergumulan itu dikalahkan oleh Daud bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena Allah yang menyatakan pertolongannya. Karena dia tidak membiarkan masalah merasuk dan menghancurkan jiwanya. Dia batasi masalah sebagai sebuah kondisi yang harus dihadapi. Tapi dia tidak mengizinkan masalah masuk ke dalam hatinya. Tidak mengizinkan masalah menghancurkan atau menggerogoti imannya. Banyak orang kalah karena mengizinkan masalah masuk ke dalam hatinya. Menggerogoti imannya. Menghancurkan daya tahannya. Masalah itu harus dihadapi.
Tapi jangan biarkan masalah itu menghancurkan semangat saudara. Jangan biarkan masalah itu menghantam iman saudara. Jangan jadi kecewa kepada Tuhan. Jangan menjadi tawar hati kepada Tuhan. Amsal berkata, orang yang tawar hati di tengah-tengah masalah itu seperti orang yang membuka bajunya di musim dingin. Sedang melakukan kebodohan sendiri. Kondisinya jadi lebih buruk karena keputusan yang salah yang diambil oleh orang itu. Oleh sebab itu saudara, Daud berhasil di dalam perjalanannya mengiring Tuhan. Dia melewati dari masalah satu krisis kepada krisis yang lain, dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain, sampai rencana Allah tergenapi di dalam diri Daud, karena Allah punya rencana besar melalui diri Daud menjadi raja untuk mengembangkan kerajaannya. Untuk ada rencana sorga yang Tuhan tanam di dalam diri Daud. Tadi saya sampaikan bahwa Daud membawa Israel pada puncak kejayaan bangsa Israel. Saya mau buktikan bahwa ini yang warna orange ini, saudara, ini adalah Israel pada masa di bawah kepemimpinan Saul. Yang orange ini, saudara. Jadi saudara lihat bahwa di sini ada daerah Filistin, di sini ada daerah Amalek, di sini ada Edom, di sini ada Amon, ya saudara. Di sini ada Syria. Pada masa kepemimpinan Raja Saul, bangsa-bangsa sekitarnya ini seringkali menjadi ancaman. Seringkali juga berhasil menindas bangsa Israel. Tapi berbeda ketika Daud menjadi raja. Saudara lihat, ini adalah peta ketika kerajaan Israel dipimpin oleh Daud. Garis merah ini adalah daerah teritorial kerajaan Israel di bawah kepemimpinan Daud dan Salomo. Saudara lihat, Amalek menjadi wilayah kekuasaan dari Israel. Edom menjadi wilayah kekuasaan dari Israel. Demikian juga Moab, Amon, ya, dan yang ada di atasnya, saudara. Ini juga menjadi wilayah kerajaan Israel. Nah, Daud sampai hari ini adalah raja yang paling sukses dalam memimpin kerajaan Israel. Setelah Daud mangkat, dilanjutkan oleh Salomo. Dan setelah Salomo, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dan sampai hari ini, Israel belum mencapai wilayah teritorial sebesar yang pernah dimiliki Daud pada masa pemerintahan. Itulah sebabnya, saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Daud berhasil memperluas kerajaan Israel menurut perkiraan saya sekitar 3 kali lebih besar dari Saul. Sampai kepada kesimpulan bahwa jangan sampai kesulitan masuk dan merusak hati dan iman kita. Lawan
dan kita pasti berkemenangan. Kita lawan dengan apa? Kita lawan dengan berpegang pada janji Allah, berpegang pada janjinya, berseru kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan, dan percaya air mata dan derita kita berarti bagi Tuhan, dipegang oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, percayalah pada kemenangan yang dari Tuhan. Masa sulit ini adalah masa di mana Tuhan akan menyatakan pembelaannya, pertolongannya bagi saya dan bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.